Perkenalkan, nama saya Febrian Sebastian Pegirsang, NIM 2005531030. Izin kepada dosen pengampu Profesor Dr. Soekarno Gede Tirta India SMT dan juga teman-teman sekalian. Sini saya akan mempresentasikan soal terkait bab 5, yaitu tentang glass and ceramic process. Pada poin A adalah glass process, yaitu glass process terbagi menjadi, di sini saya membagi menjadi 25 poin. Yang pertama adalah kaca adalah material organik non-kristalin yang terbentuk dari pendinginan cepat, lelehan silika dan oksida. Umumnya transparan, keras, dan tahan terhadap korosi serta bahan kimia. Bahan utama kaca adalah pasir, silika, soda, dan kapur. Kadang ditambah bahan tambahan seperti alumina, boron, atau timbal untuk tingkat tertentu. Selanjutnya adalah proses pada pembuatan gelas atau kaca adalah proses batching, mencampurkan bahan mentah dalam proporsi yang tepat untuk komposisi kaca tertentu. Langkah ini penting agar kaca yang dihasilkan memiliki sifat optik dan kekuatan yang konsisten. Selanjutnya adalah proses melting, yaitu mengadakan campuran pada suhu sekitar 1500 sampai 1600 derajat Celcius hingga menjadi cair dan homogen. Dapat dilakukan dalam furnace dengan pengarukan untuk menghilangkan kelompok gas. Selanjutnya adalah proses forming, yaitu tahap pembentukan kaca cair sebelum mengeras menjadi bentuk akhir. Proses ini menentukan bentuk dan ketebalan pada produk seperti botol, lembaran, atau serat. Selanjutnya adalah metode pressing, yaitu digunakan untuk membentuk benda padat dengan menekan kaca cair ke dalam cetakan logam. Cocok untuk membuat gelas, lensa, dan isorator listrik. Selanjutnya adalah proses blowing, dilakukan dengan meniup udara ke dalam kaca cair untuk membentuk waduk rongga. Digunakan untuk produksi botol, vas, barang kaca dekoratif. Selanjutnya adalah crown process dan cylinder process adalah metode manual lama untuk membuat kaca datar. Keduanya menghasilkan kualitas rendah dan kini digantikan oleh proses mekanis modern. Selanjutnya adalah forecourt process, yaitu menarik pita kaca cair secara vertikal melalui slot untuk menghasilkan kaca datar. Metode ini banyak digunakan sebelum berkembangnya teknologi kaca apung. Selanjutnya adalah proses Colburn process, menarik kaca cair secara horizontal di atas roller tanpa cetakan untuk memberikan hasil yang lebih rata dan efisien dibandingkan forecourt. Selanjutnya adalah metode Pittsburgh process, yaitu menggabungkan kecepatan tinggi dan kontrol suhu untuk menghasilkan kaca datar berkualitas. Proses ini menjadi dasar bagi industri kaca jendela modern. Selanjutnya adalah plate glass manufacture, yaitu melibatkan rolling, grinding, dan polishing untuk menciptakan permukaan yang sangat halus. Digunakan untuk kaca optik, tetapi kini tergantikan oleh metode flat glass yang lebih efisien. Flat glass process, yaitu menggabungkan kaca air di atas timah cair untuk membentuk lembaran halus sempurna, memberikan ketebalan seragam dan kualitas optik tinggi untuk jendela dan kendaraan. Selanjutnya adalah roulette atau cast glass, dibuat dengan menggulung kaca cair melalui roller berbola. Dihasilkan kaca berbola untuk partisi, skylight, atau dekorasi arsitektur. Selanjutnya adalah annealing, memanaskan lalu mendinginkan kaca secara perlahan untuk menghilangkan tegangan internal. Proses ini mencegah retak dan meningkatkan stabilitas serta kekuatan produk air. Selanjutnya adalah proses tempering, yaitu proses pemanasan ulang kaca hingga mendekati titik lunak, lalu didinginkan cepat. Hasilnya adalah kaca temper yang lebih kuat dan tahan pecah menjadi butiran kecil aman. Selanjutnya adalah laminating, yaitu menggabungkan 2 atau lebih lembar kaca dengan lapisan plastik diantaranya. Diterapkan pada kaca mobil dan bangunan untuk keamanan karena tidak mudah pecah. Selanjutnya adalah coating, yaitu menambahkan lapisan logam tipis atau oksida pada permukaan kaca untuk memberikan sifat reflektif, anti panas, atau estetika tertentu pada kaca arsitektur. Selanjutnya adalah fiberglass, dibuat dengan menarik kaca cair menjadi serat halus berdiameter mikron. Digunakan untuk isolasi panas, penguat komposit, dan aplikasi industri. Di sini ada juga safety glass, yaitu menggabungkan teknologi tempering dan laminating untuk mencegah cedera saat pecah. Biasa digunakan pada jendela kendaraan, pesawat, dan gedung tinggi. Optical glass, yaitu diproduksi dengan kemurnian tinggi dan kontrol komposisi ketat, digunakan untuk lensa, prisma, dan instrumen optik presisi. Borosilicate glass mengandung oksida boron yang meningkatkan ketahanan terhadap panas dan bahan kimia. Cocok untuk peralatan laboratorium dan peralatan masak seperti Pyrex. Lead glass atau flint glass menambahkan PBO untuk meningkatkan indeks bias dan kilauan. Banyak digunakan pada kristal dekoratif dan lensa optik. Colored glass dibuat dengan menambahkan opsi logam seperti kobalt, kromonium, atau tembaga. Diterapkan untuk kaca jendela gereja, botol, dan dekorasi artistik.
Recycling glass mencairkan kembali pecahan kaca yaitu karet untuk menghemat energi dan bahan mentah. Proses ini mengurangi emisi karbon dan limbah industri secara perlahan atau signifikan. Yang kedua adalah poin B yaitu keramik proses. Keramik bersifat keras, tahan korosi dan suhu tinggi, tidak mudah terbakar serta isolator listrik, namun umumnya rapuh dan memiliki kekuatan tarik rendah karena struktur kristalnya. Keramik terbagi menjadi whiteware, refractory, structural day, Peter enamel, dan glass. Masing-masing digunakan untuk produk seperti ubin, bata tahan panas, dan pelapis logam. Keramik tradisional berasal dari bahan alami seperti tanah liat dan digunakan untuk produk umum, sedangkan keramik maju seperti advanced keramik dibuat presisi tinggi untuk aplikasi teknologi. Advanced keramik digunakan pada mesin, alat medis, katup bantalan, dan komponen elektronik. Bahan umumnya berupa oksida, karbida, nitrida, borida dengan kekuatan tinggi. Bahan utama keramik tradisional adalah tanah liat yang mengandung silika dan alumina. Bahan tambahan seperti feldspar dan kuarsa ditambahkan untuk memperbaiki kualitas. Di sini juga ada refractory ceramics dibuat dari magnesium oksida, krom, silika, dan alumina untuk tahan panas. Digunakan pada tungku industri dan isolator suhu tinggi. Keramik struktural meliputi Hi2N4, SiC, ZrO2, dan Al2O3. Untuk komponen mesin dan turbin, dikenal kuat tahan abrasi dan stabil pada suhu tinggi. Keramik modern sering dibuat melalui reaksi kimia bukan hanya pengembangan bahan alami. Contohnya SiC dan Si3N4 yang dibuat dari senyawa kinetik. Cermet adalah campuran antara logam dan keramik yaitu oksida, karbida, dan nitrida digunakan pada alat potong dan material tanah aus. Proses umum pembuatan keramik mencakup persiapan bubuk, pembentukan, pengeringan, pembakaran, dan finishing. Urutan ini tergantung bentuk dan fungsi produk akhir. Selanjutnya persiapan material yaitu melibatkan penghancuran, penyaringan, pencampuran dengan oksida dan pengikat. Tujuannya memperoleh bubuk halus yang homogen untuk pembentukan. Pressing adalah metode paling umum dengan menekan bubuk ke dalam cetakan logam. Tersedia dua jenis yaitu dry pressing yang kering dan wet pressing yang basah. Dry pressing memiliki sedikit air, cocok untuk bentuk sederhana seperti ubin, isolator listrik, dan memberi hasil presisi tinggi dengan toleransi kecil. Wet pressing menggunakan campuran lebih basah agar material mengalami tekstur cetakan. Cocok untuk bentuk lebih kompleks tapi toleransi dimensinya lebih besar. Isostatic pressing memberi tekanan seragam dari semua arah menggunakan fluida bertekanan. Hasilnya lebih padat dan seragam, umum digunakan untuk isolator busi. Selanjutnya injection molding mirip dengan petak injeksi plastik menggunakan pasta keramik dan binder organik. Cocok untuk produksi masal komponen kompleks seperti bilah turbin dan pemandu benang. Extruding dilakukan dengan mendorong pasta keramik melalui cetakan berpenampang tepat, dipakai untuk membuat pipa bata dan tabung isolasi. Slip casting memakai campuran air dalam cetakan gips yang menyerap air, digunakan untuk produk berongga seperti wastafel dan barang seni. Jiggering yaitu membentuk benda berongga seperti piring atau mangkuk dengan mold berputar. Prosesnya dibantu alat jigger shoe untuk membentuk sisi di dalam benda. Selanjutnya roll compaction yaitu mencetak bubuk halus menjadi lembaran dengan ketebalan seragam. Umumnya digunakan untuk substrat elektronik dan chip. Poin terakhir ada 5 poin yaitu pada proses keramik yaitu tipe casting yaitu menghasilkan lembaran keramik tipis di atas sabuk bergerak, banyak digunakan untuk substrat sirkuit dan komponen mikroelektronik. Throwing adalah metode manual memakai roda tembikar untuk membuat silinder, digunakan untuk karya seni, pot, dan produksi terbatas. Drawing menggunakan air dan pengikat dengan udara bersuhu terkontrol agar tidak retak. Proses ini penting untuk menjaga bentuk dan mencegah cacat saat pembakaran. Machining dan grinding dilakukan sebelum atau sesudah sintering atau untuk mencapai dimensi presisi, menggunakan alat potong karbida atau abrasif, berlian karena material keras dan rapuh. Sintering dan glazing membaratkan partikel melalui pemanasan tinggi hingga 2000 derajat Celcius. Glazing memberi permukaan halus dan kilat, sedangkan sintering meningkatkan kekuatan. Baik, sekian presentasi dari saya terkait bab 5 ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.